got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Break it down, old class, new block, wear that damn. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Antika, kelas PAI 2A dengan NIM 2211008. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video guna memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Edi Waluyo. Nah, dalam kesempatan ini saya membuat video mengenai 5 ayat tentang pendidikan. Baiklah, untuk materi yang pertama saya akan menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Nah, kemudian ada tafsir dalam surah Al-Baqarah ayat 31 ini. Ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada Adam alaihissalam nama-nama, tugas dan fungsinya seperti nabi dan rasul, tugas dan fungsinya sebagai pemimpin umat. Manusia memang makhluk yang dapat dididik atau educable, bahkan harus dididik atau educandus. Karena ketika baru lahir, bayi manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa. Anggota badan dan otak serta akalnya masih lemah. Tetapi setelah melalui proses pendidikan, bayi manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa itu kemudian berkembang dan melalui pendidikan yang baik apa saja dapat dilakukan manusia. Adam sebagai manusia pertama dan belum ada manusia lain yang mendidiknya, maka Allah secara langsung mendidik dan mengajarinya. Apalagi Adam dipersiapkan untuk menjadi khalifah, yaitu pemimpin di bumi. Tetapi cara Allah mendidik dan mengajar Adam tidak seperti manusia yang mengajar sesamanya, melainkan dengan mengajar secara langsung dan memberikan potensi kepadanya yang dapat berkembang berupa daya pikirnya, sehingga memungkinkan untuk mengetahui semua nama yang dihadapannya. Setelah nama-nama itu diajarkannya kepada Adam, maka Allah memperlihatkan benda-benda itu kepada para malaikat dan diperintahkannya agar mereka menyebutkan nama-nama benda tersebut yang telah diajarkan kepada Adam. Dan ternyata mereka tidak dapat menyebutkannya. Hal ini untuk memperlihatkan keterbatasan pengetahuan para malaikat itu dan agar mereka mengetahui keunggulan Adam sebagai manusia terhadap mereka, dan agar mereka mengetahui ketinggian hikmah Allah dalam memilih manusia sebagai khalifah. Hal ini juga menunjukkan bahwa jabatan khalifah itu yaitu mengatur segala sesuatu dan menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini, memerlukan pengetahuan yang banyak dan kemampuan serta daya pikir yang kuat. Nah, selanjutnya itu ada relevansi dari surah Al-Baqarah ayat 31 terhadap pendidikan adalah bahwa yang seperti kita lihat dalam surah tersebut membahas bagaimana Allah itu dalam mengajarkan Nabi Adam. Maka dari itu relevansi surah Al-Baqarah terhadap pendidikan dapat kita lihat bahwa dalam surah tersebut diajarkan konsep pendidikan Islam yang dapat dijadikan acuan bagi pendidik yang akan mengajarkan pembelajaran bagi muridnya. Sebab seharusnya dari surah tersebut kita bisa melakukan pembaharuan terhadap konsep pembelajaran Islam yang berkaitan dengan terapan pengajaran. Bagaimana konsep metode pengajaran itu harus selalu menemukan hal-hal baru dan sesuai dengan karakter peserta didik. Metode pengajaran tersebut harus mempunyai dampak positif terhadap karakter peserta didik, sehingga ketika dua hal tersebut dipadukan, maka akan terdapat konsep baru yang sesuai dengan konsep pendidikan Islam yang hakiki. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan pembahasan tafsir surah Al-Baqarah ayat 31. Jadi hubungan ataupun kaitan surah Al-Baqarah ayat 31 dengan pendidikan terletak pada bagaimana konsep metode pengajaran Allah dalam mengajarkan Adam yang dapat dijadikan acuan bagi kita umat manusia dalam mengajarkan peserta didik di sekolah. Baiklah, untuk surah yang kedua yaitu surah Luqman ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata dengan anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian ada tafsir surah Al-Luqman ayat 13. Allah mengingatkan kepada Rasulullah nasihat yang pernah diberi Luqman kepada putranya ketika ia memberi pelajaran kepadanya. Nasihat itu ialah, wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Mempersekutukan Allah dikatakan kezaliman karena perbuatan itu berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yaitu menyamakan sesuatu yang melimpahkan nikmat dan karunia dengan sesuatu yang tidak sanggup memberikan semua itu, menyamakan Allah sebagai sumber nikmat dan karunia dengan patung-patung yang tidak dapat berbuat apa-apa, adalah perbuatan yang zalim. Perbuatan itu dianggap sebagai kezaliman yang besar karena disamakan dengan makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa itu. Adalah Allah pencipta dan penguasa semesta alam, yang seharusnya semua makhluk mengabdi dan menghambakan diri kepadanya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud bahwa berkata, turun ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 82. Timbullah keresahan di antara para sahabat Rasulullah SAW. Mereka berpendapat bahwa amat berat menjaga keimanan agar tidak bercampur dengan kezaliman. Mereka lalu berkata kepada Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman? Maka Rasulullah menjawab, maksudnya bukan demikian. Apakah kamu tidak mendengar perkataan Luqman? Hai anakku, jangan kamu menyekutukan sesuatu dengan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Dari ayat ini dipahami bahwa di antara kewajiban ayah kepada anak-anaknya ialah memberi nasihat dan pelajaran sehingga anak-anaknya dapat menempuh jalan yang benar dan terhindar dari kesesatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah, wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Jika diperhatikan susunan kalimat ayat ini, maka dapat disimpulkan bahwa Luqman melarang anaknya menyekutukan Tuhan. Itu larangan ini adalah sesuatu yang memang patut disampaikan Luqman kepada putranya, karena menyekutukan Allah adalah perbuatan dosa yang paling besar. Anak adalah generasi penerus dari orang tuanya. Cita-cita yang belum dicapai orang tua selama hidup di dunia diharapkan dapat tercapai oleh anaknya. Demikian pula kepercayaan yang dianut orang tuanya di samping budi pekerti yang luhur, anak-anak diharapkan mewarisi dan memiliki semua nilai-nilai yang diikuti ayahnya. Itu di kemudian hari. Luqman telah melakukan tugas yang sangat penting kepada anaknya dengan menyampaikan agama yang benar dan budi pekerti yang luhur. Cara Luqman menyampaikan pesan itu wajib dicontoh oleh setiap orang tua yang mengaku dirinya muslim. Selanjutnya, itu ada relevansi surah Al-Luqman ayat 13 tentang pendidikan. Dapat kita lihat bahwa dalam ayat tersebut kan dijelaskan bagaimana Luqman menasihati anaknya untuk tidak menyekutukan Allah. Maka dalam ayat ini dapat kita simpulkan bahwa relevansi surah tersebut terhadap pendidikan, yaitu tindakan dari Luqman dalam menasihati anaknya itu termasuk ke dalam pendidikan akidah, di mana ia mengajarkan anaknya dengan nasihat agar tidak menyekutukan Allah. Dari hal itu, seperti yang kita ketahui, pendidikan akidah itu kan pendidikan yang berusaha mengenalkan, menanamkan, serta mengantarkan anak akan nilai-nilai kepercayaan terhadap rukun-rukun iman dan lain sejenisnya. Nah, terdapat pada ayat 13 dari surah Al-Luqman, yaitu larangan menyekutukan Allah. Penanaman rasa keimanan yang murni sejak anak mulai di usia tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar sangatlah penting, sebab naluri anak-anak itu pada usia ini telah mampu menerima pendidikan keimanan. Maka dari itu, dalam relevansi surah ini terhadap pendidikan ini sangat berhubungan, di mana surah tersebut menjelaskan bagaimana bentuk tindakan Luqman yang menasihati anaknya adalah dalam bentuk pendidikan akidah, yang dimana menandakan bahwa kita sebagai orang tua adalah seorang muslim. Untuk surah yang ketiga, yaitu surah At-Tahrim ayat ke-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Adapun tafsir dalam surah ini yaitu dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat pada patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya, baik jasmani maupun rohani. Di antara cara menyelamatkan diri dari api neraka itu ialah mendirikan sholat dan bersabar. Diriwayatkan bahwa ketika ayat ke-6 ini turun, Umar berkata, "Wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana menjaga keluarga kami?" Rasulullah menjawab, "Larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya, dan diperintahkan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Begitulah caranya menyelamatkan mereka dari api neraka." Neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras, yang pemimpinnya berjumlah 19 malaikat. Mereka diberi kewenangan mengadakan penyiksaan di dalam neraka. Mereka adalah para malaikat yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Selanjutnya itu ada relevansi surah At-Tahrim ayat ke-6 dengan pendidikan adalah seperti yang dijelaskan dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, di mana surat tersebut menjelaskan perintah kepada orang yang beriman untuk memelihara diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Di antara caranya adalah dengan memberikan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya. Dengan pendidikan orang akan memperoleh ilmu, dan ilmu dapat menjadi cahaya bagi pemiliknya. Dapat disimpulkan dalam surah tersebut adanya pendidikan keluarga. Jadi dalam surah tersebut relevansinya terhadap pendidikan yaitu karena terkandung dalam ayat tersebut tentang pendidikan keluarga. Seperti yang kita ketahui, pendidikan keluarga itu sangat penting sebab dengan adanya pendidikan keluarga diharapkan dapat terciptanya keluarga yang berusaha untuk menyelamatkan keluarga dari api neraka. Jadi, jika ditanya hubungannya terhadap pendidikan, sebab adanya pendidikan keluarga yang termuat di dalam surah tersebut, di mana pendidikan keluarga ini berhubungan erat dengan pendidikan. Pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan utama dan pertama bagi anak yang tidak bisa digantikan oleh lembaga pendidikan manapun. Karena keberhasilan pendidikan dalam keluarga akan memuluskan pendidikan dalam lingkup-lingkup selanjutnya, serta sebagai upaya membangun karakter bangsa secara berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu surah keempat, yaitu surah Mujadalah ayat ke-11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, selanjutnya, tafsir dalam surah ini bahwa, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, berlapang-lapanglah atau berluas-luaslah dalam majelis, yaitu majelis tempat Nabi berada dan majelis zikir, sehingga orang-orang yang datang kepada kalian dapat tempat duduk. Menurut suatu qiraat, lafal al-majalis dibaca al-majelis dalam bentuk mufrad, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian di surga nanti. Dan apabila dikatakan berdirilah kalian untuk melakukan sholat dan hal-hal lainnya yang termasuk amal-amal kebaikan,
atau maka berdirilah. Menurut qiraat lainnya, kedua-duanya dibaca fanshuzu dengan memakai harokat domah pada huruf shinnya. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian karena ketaatannya dalam hal tersebut, dan Dia meninggikan pula orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat di surga nanti, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, selanjutnya itu relevansi surah Al-Mujadalah ayat ke-11 terhadap pendidikan. Seperti yang kita lihat dalam surah ini membahas bagaimana adab yang harus kita terapkan dalam mengikuti majelis. Maka relevansi dari surah Al-Mujadalah ayat 11 ini yaitu di mana ia membahas sentra pendidikan yang juga termasuk ke dalam pendidikan masjid atau majelis. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 sangat berkaitan dengan sentra pendidikan baik itu keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga masjid. Tetapi setiap pusat pendidikan berpeluang memberikan kontribusi yang besar, dan kontribusi itu berkembang bukan hanya pada urusan individu tetapi juga berkembang pada orang lain. Surah Al-Mujadalah ayat 11 berkaitan dengan sentra pendidikan, yakni pendidikan Islam yang seharusnya memuat konsep nilai-nilai pendidikan akhlak atau sistem perilaku yang disampaikan melalui beberapa pendekatan, yakni pendekatan stimulus, respon melalui proses mengkondisikan peserta didik sehingga terjadi automatisasi dan dapat dilakukan dengan cara melalui latihan, melalui tanya jawab, dan melalui mencontoh. Kemudian melalui pendekatan kognitif, yaitu penyampaian informasi secara teoritis yang dapat dilakukan antara lain melalui dakwah, melalui ceramah, dan melalui diskusi. Relevansi masjid sebagai sentra pendidikan dengan konsep pendidikan Islam itu pada Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 adalah dengan menanamkan nilai-nilai saling menghormati, memuliakan, menjalin hubungan baik dengan sesama, dan melapangkan hati. Selanjutnya yaitu surah yang kelima, itu surah Ali Imran ayat ke-104 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una lil khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya itu tafsir. Pada ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan ma'ruf, dan mencegah perbuatan munkar. Dan hendaklah di antara kamu orang mukmin ada segolongan orang yang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan, yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh berbuat yang ma'ruf yaitu akhlak, perilaku dan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang munkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sungguh, mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Dan janganlah kamu, wahai orang mukmin, menjadi seperti orang-orang yang berkelompok-kelompok seperti orang Yahudi dan Nasrani yang bercerai-berai dan berselisih dalam urusan agama dan kemaslahatan umat, karena masing-masing mengutamakan kepentingan kelompoknya. Betapa buruk apa yang terjadi pada mereka karena berselisih secara sadar dan sengaja setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, yaitu diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab mereka yang berkelompok dan berselisih. Itulah orang-orang yang celaka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat kelak di akhirat, di hari kiamat. Selanjutnya itu relevansi Quran surah Ali Imran dengan pendidikan, khususnya bagi seorang pendidik yang mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mendidik, membimbing, membina, mengarahkan peserta didiknya sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah kepada mereka. Tanggung jawab pendidikan ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tujuan dari pendidikan, yaitu membentuk insan kamil menjadi hamba Allah yang selalu taat, tunduk, dan patuh kepadanya, dan menjadi manusia yang mempunyai wawasan keilmuan yang tinggi sehingga bisa menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Selain itu juga dalam surah ini relevansinya terhadap pendidikan, di mana kita diajarkan untuk selalu menjaga akhlak kita, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keluar dari nilai-nilai keagamaan seperti perbuatan makruh. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari kelima ayat ini tentang pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.